warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Bawe Lestari dengan NIM 2514120055 dari program studi Ekonomi Syariah kelas C. Di sini saya membuat video tugas UAS yang dari mata kuliah Metodologi Studi Islam dari dosen pengampu Ibu Fadiah Adlina MPDI. Dari video ini, di sini saya akan menjelaskan tentang tokoh Islam yang bernama Hasan Hanafi. Masuk ke biografi Hasan Hanafi, yaitu nama lengkapnya Hasan Hanafi, lahir pada 13 Februari 1935, Kairo, Mesir. Yaitu profesinya sebagai filsuf, pemikir Islam, akademisi, bidang keahlian yaitu filsafat Islam, teologi atau ilmu kalam, dan pemikiran Islam kontemporer. Beliau wafat pada tanggal 21 Oktober 2021 di Kairo, Mesir. Jadi, Hasan Hanafi ini yaitu salah satu pemikir Islam kontemporer paling berpengaruh dari dunia Arab. Ia dikenal sebagai tokoh yang berusaha menghubungkan ajaran Islam dengan realitas sosial modern dan terutama dalam konteks keadilan, pembebasan, dan perubahan sosial. Latar belakang pendidikan dari Hasan Hanafi yaitu beliau sempat menempuh pendidikan tinggi di Universitas Kairo dan meraih gelar sarjana filsafat. Ia kemudian melanjutkan studi ke Universitas Sorbonne di Prancis dan memperoleh gelar doktor dalam bidang filsafat. Pendidikan barat yang ia peroleh sangat mempengaruhi cara berpikirnya, yaitu terutama dalam pendekatan kritis dan rasional terhadap tradisi Islam. Dari pemikiran dan gagasan utama, Hasan Hanafi terkenal dengan gagasan atau Islam kiri, yaitu Al-Yasar Al-Islami. Itu pandangan Islam yang berpihak pada rakyat tertindas, menekankan keadilan, dan melawan penindasan. Ia juga mengembangkan proyek besar yang disebut Al-Turath wal Al-Tajdid atau tradisi dan pembaruan. Menurut Hasan Hanafi, tradisi Islam tidak boleh ditinggalkan, tetapi harus ditafsirkan ulang agar relevan dengan kondisi zaman. Islam harus berperan aktif dalam memecahkan masalah sosial, ekonomi, dan politik umat. Agama tidak hanya bersifat ritual, tetapi juga bersifat praktis dan membebaskan. Ia mengkritik sikap umat Islam yang terlalu pasif dan hanya berorientasi pada masa lalu, serta mendorong lahirnya pemikiran Islam yang progresif dan kontekstual. Adapun karya-karya Hasan Hanafi, yaitu Hasan Hanafi sangat produktif menulis. Karya-karyanya membahas tentang teologi, filsafat, tradisi Islam, modernitas, dan pembahasan sosial. Yang pertama ada karya tentang tradisi dan pembaruan atau Turath wal Tajdid. Isi pokoknya yaitu membahas bagaimana warisan intelektual Islam harus ditafsirkan ulang agar relevan dengan zaman modern. Mengkritik sikap umat Islam yang hanya menghafal tradisi tanpa memahami konteksnya, dan menawarkan metode pembahasan kritik terhadap kitab-kitab klasik. Lanjut, yang kedua yaitu ada karya tentang teologi ilmu kalam, min al-aqidah ila al-tawrah, yaitu dari akidah ke revolusi. Isi pokoknya yaitu menjelaskan bahwa akidah Islam tidak hanya bersifat keyakinan pribadi, tetapi harus mendorong perubahan sosial. Teologi juga harus membela kaum tertindas dan melawan ketidakadilan. Hasan Hanafi menegaskan bahwa ilmu kalam tidak boleh berhenti pada perdebatan teoretis. Akidah harus mendorong perubahan sosial dan revolusi moral. Ia mengembangkan teologi pembebasan Islam, yaitu teologi yang berpihak pada rakyat, bukan hanya penguasa. Karya yang ketiga yaitu ada Islam kiri atau Al-Yasar Al-Islami. Isi pokoknya, Islam harus berpihak pada kaum miskin, lemah, dan tertindas.
menolak Islam yang hanya mendukung penguasa dan elit. Setelah itu, menggabungkan nilai Islam dengan keadilan sosial. Istilah kiri di sini yaitu bukan ideologi barat, tetapi sikap kepihakan sosial. Islam kiri menurut Hasan Hanafi yaitu Islam yang berpihak pada keadilan sosial, kesejahteraan, kesetaraan, dan pembelaan terhadap kaum miskin. Kritik terhadap Islam yang untuk melegitimasi kekuatan dan ketimpangan. Istilah kiri tidak bermakna ideologi politik barat, melainkan sikap kepihakan moral dan sosial. Lanjut, yang keempat yaitu karya tentang oksidentalisme atau studi tentang barat. Isi pokok ini yaitu mengusulkan agar dunia Islam mengkaji barat secara kritis, dan selama ini barat mengkaji timur atau orientalisme, kini timur juga harus mengkaji barat. Tujuan dari oksidentalisme yaitu yang pertama membebaskan umat Islam dari dominasi intelektual barat. Yang kedua, membangun kepercayaan dari diri peradaban Islam. Ketiga, yaitu kontribusi Hasan Hanafi dalam Islam adalah zaman sekarang. Lanjut, yang kelima yaitu ada karya tentang Islam dan dunia modern, Islam in the Modern World, yaitu tentang hubungan Islam dengan modernitas, demokrasi, dan hak asas manusia. Menjelaskan bahwa Islam tidak bertentangan dengan kemajuan zaman, religion, ideologi, dan development. Isi pokoknya yaitu agama sebagai kekuatan ideologis untuk pembangunan, dan Islam harus menjadi motor perubahan sosial dan ekonomi. Pemikiran Hasan Hanafi memberikan pengaruh besar dalam berbagai aspek kehidupan umat Islam modern, seperti kontribusi dalam pemikiran Islam kontemporer, yaitu mendorong lahirnya pemikiran Islam yang kritis, progresif, dan kontekstual, menjadi rujukan dalam studi filsafat Islam dan teologi modern, bahwa Islam hanya berpihak pada keadilan sosial dan kesejahteraan umat, menginspirasi gerakan Islam yang peduli pada isu kemiskinan, ketimpangan, dan hak asasi manusia. Yang terakhir, kontribusi dalam relevansi Islam di era modern, yaitu membantu Islam tetap relevan dengan tantangan zaman seperti demokrasi, pluralisme, dan globalisasi. Menegaskan bahwa Islam itu dapat berjalan seiring dengan kemajuan tanpa kehilangan nilai dari dasarnya. Yang keenam, yaitu ada karya tentang metodologi pemikiran Islam, Qadaya Mu'asrifah fi Fikriyana al-Mu'asir, yaitu isu-isu kontemporer dalam pemikiran kita. Isi pokoknya yaitu membahas problem umat Islam kontemporer seperti politik, budaya, dan ekonomi, dan menawarkan solusi berbasis nilai Islam yang kontekstual. Lanjut dengan yang ketujuh, yang terakhir yaitu karya akademik dan esai pemikiran. Selain buku besar, Hasan Hanafi juga menulis artikel ilmiah, esai filsafat dan teologi, setelah itu makalah konferensi internasional, dan tulisan-tulisan ini tersebar di berbagai jurnal dan buku kumpulan esai. Ringkasan tema besar karya Hasan Hanafi. Secara umum, seluruh karya Hasan Hanafi berpusat pada yang pertama yaitu rekonstruksi pemikiran Islam, yang kedua keberpihakan pada keadilan sosial, yang ketiga pembahasan umat dari penindasan, yang keempat yaitu dialog kritis antara Islam dan Barat. Kesimpulan dari Hasan Hanafi yaitu pemikir Islam yang berupaya membumikan Islam dalam kehidupan nyata. Pemikirannya menekankan bahwa Islam harus bersifat kritis, berorientasi dari kebebasan, yang ketiga berpihak pada keadilan, dan kontribusi yang sangat penting dalam menjadikan Islam sebagai agama yang hidup, dinamis, dan relevan di dunia modern. Nah, yang dapat saya tangkap dari latar belakang pemikiran Hasan Hanafi yaitu yang pertama,
umat Islam banyak tertinggal dan mengalami ketidakadilan sosial. Yang kedua, Islam sering sekali dipahami cuma sebatas ritual dan kurangnya menyentuh masalah sosial. Yang ketiga, yaitu pendidikan timur dan barat. Ini membuat Hasan Hanafi itu berpikir kritis dan rasional. Yang keempat, yaitu ada umat Islam terlalu bergantung pada pemikiran ulama klasik. Yang kelima, dunia Islam masih berada di bawah dominasi kepemikiran barat. Dan yang terakhir, Hasan Hanafi itu ingin Islam lebih membumi dan berpihak pada keadilan sosial. Sekian pembahasan dari tokoh Islam Hasan Hanafi tadi. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.